Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda senantiasa dalam lindungan, ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran dalam pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi Tauhid Uluhiyah. Beriring selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Terlebih dahulu, marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda, materi kita hari ini tentang Tauhid Uluhiyah. Adapun tujuan pembahasan kita adalah agar Ananda dapat memahami dan dapat menerapkan isi kandungan daripada surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu di sini kita akan membahas apa itu Tauhid Uluhiyah. Menurut bahasa, Tauhid Uluhiyah itu berasal dari kata uluhiyah, berarti sesembahan ataupun persembahan. Tauhid Uluhiyah berarti kepercayaan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sesembahan yang benar. Hal ini dapat kita lihat di dalam kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Dan ini harus diyakini dengan sebenar-benar yakin. Kemudian kita terapkan dengan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh meminta kepada yang lain dan tidak boleh menyembah kepada yang lain. Misalnya dengan pergi kepada orang pintar, kita meminta kepada dia untuk diobati agar sembuh. Itu tidak boleh, tetapi kita harus meminta hanya kepada Allah. Karena apabila kita meminta kepada orang pintar yang dianggap orang itu orang pintar, tetapi sebenarnya mereka bukanlah orang pintar, berarti kita sudah melakukan kemusyrikan ataupun sudah tidak mentauhidkan Allah. Karena apa? Karena kita meminta kepada orang yang kita anggap pintar tadi. Dan ia merupakan makhluk yang diciptakan Allah, sama seperti kita, jadi tidak layaklah kita meminta kepadanya. Itulah Ananda yang dikatakan dengan Tauhid Uluhiyah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Tauhid Rububiyah di dalam surah Al-Fatihah. Sekarang kita masuki kepada Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah di dalam surah Al-Fatihah terdapat pada ayat 5 sampai 7. Yang pada ayat 5 dijelaskan bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah kita akan menyembah dan minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Ananda, apabila kita meminta kepada yang lain selain kepada Allah, maka kita sudah termasuk orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu merupakan perbuatan dosa besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kecuali apabila kita bertobat sebelum ajal kita tiba. Kemudian pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah mengingatkan kita agar senantiasa berdoa kepada Allah sebagai sang penentu segala sesuatu. Kita meminta dan berdoa kepada Allah karena kita merupakan makhluk yang lemah, yang memiliki banyak kekurangan, sehingga membuat kita lupa dan lalai akan tugas kita sebagai hamba yang hanya meminta kepada Allah dan mengabdikan diri kepadanya. Sehingga pantaslah kita meminta hanya kepada Allah dengan meminta agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus atau dengan ihdinas siratal mustaqim. Adapun jalan yang lurus di dalam surah Al-Fatihah ayat ke-7 ini adalah Islam sebagai agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agama samawi ataupun agama langit.
Itulah ananda tauhid uluhiyah yang terdapat pada surah Al-Fatihah ayat ke-5 sampai 7 dengan bunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk tauhid uluhiyah pada surah An-Nas. Tauhid uluhiyah di dalam surah An-Nas terdapat pada ayat ketiga pada lafaz ilahun, yang artinya bahwasanya Allah itulah yang dikagumi, dipuja, ditaati, dan akhirnya disembah. Setelah kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemelihara, penguasa, dan yang disembah, maka sudah sepantasnya lah kita meminta perlindungan kepadanya pada ayat keempat sampai 6 yang berbunyi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, di mana ayat ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk kejahatan yang sering dihadapi manusia yang berasal dari sesama manusia ataupun dari jin, dengan cara itu tadi, meminta pertolongan kepada orang pintar ataupun dukun. Padahal kedua makhluk ini berada di bawah kekuasaan Allah, sehingga kita tidak pantas meminta kepada mereka kecuali hanya meminta kepada Allah. Kemudian kita masuk tauhid uluhiyah dalam surah Al-Falaq. Tauhid uluhiyah dalam surah Al-Falaq terdapat pada ayat 2 hingga ayat 5 yang berbunyi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Di sini kita memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kejahatan makhluk yang diciptakan Allah itu banyak, yang berupa teluh ataupun perdukunan yang dilakukan oleh manusia yang iri terhadap manusia yang lainnya. Perlakuan kejahatan itu dilakukan di waktu malam. Kenapa? Karena alam jin itu adanya di waktu malam, sementara alam kita di waktu siang. Sehingga kejahatan manusia yang iri dengki itu dilakukan di waktu malam, sehingga pantaslah kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang diciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian di ayat ini pula kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan penyihir ataupun dukun yang dilakukan di waktu malam pada waktu-waktu dikala manusia sedang beristirahat. Makanya ananda Nabi mengajarkan kepada kita sebelum tidur di waktu malam kita disuruh berdoa dulu. Tujuannya apa? Agar berlindung daripada kejahatan manusia di waktu malam dan di gelapnya malam. Dengan membaca apa? Surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq 33 kali. Ini kita lakukan dengan tujuan memohon perlindungan kepada Allah daripada kejahatan, iri dengki manusia, dan jin di waktu malam. Selanjutnya Nanda kita masuk pada surah Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini terdiri daripada 4 ayat, di mana tauhid uluhiyahnya terdapat pada ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwasanya pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat bergantung semua makhluk, karena Dia yang menciptakan semua makhluk dan Dia pula layak akan menjadikan harapan semua makhluk. Kita boleh meminta pertolongan kepada orang lain, tetapi masalah keyakinan kita tetap memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada ayat ketiga dan keempat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha berdiri sendiri. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti Allah itu tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan tidak pula memiliki anak. Dan pada ayat keempat, tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi Allah itu maha segala atas segala-galanya, sehingga tidak ada yang sama dengan Dia. Itulah Ananda kandungan surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang Tauhid Uluhiyah. Sekarang tugas kita menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun cara menerapkan Tauhid Uluhiyah di dalam kehidupan sehari-hari, pertama dengan cara berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Yang kedua, selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada godaan makhluk yang jahat ataupun dari kegelapan malam. Yang ketiga, hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila berada dalam keadaan sulit, walaupun sangat sulit sekali. Yang keempat, tidak berbuat syirik karena syirik merupakan dosa besar. Dan dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah sampai manusia itu bertaubat. Yang kelima, jauhi sifat iri dan dengki kepada manusia. Sifat yang tidak ingin melihat orang senang, kemudian tidak bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Jadi Ananda, kesimpulannya surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas merupakan kalimah tauhid yang akan kita amalkan setiap hari di dalam sholat. Sehingga di dalam sholat kita diwajibkan membaca Al-Fatihah. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai disinilah Ananda materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beriman, bersujud, bersyukur, dan bertakwa kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.